Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini. Alhamdulillah kita bisa kembali berkumpul untuk melanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan sebuah kitab kecil ya, yaitu kitab yang berjudul Arba'una Su'alan Ajaba anha Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, yaitu 40 hadis, di mana dalam hadis itu ada pertanyaan-pertanyaan yang dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah pada pertemuan bulan lalu kita sudah membahas 4 hadis ya. 4 hadis dari 40 hadis tersebut. Yang pertama adalah pertanyaan dari para sahabat yang bertanya tentang ayyul muslim khair. Jadi muslim seperti apa yang paling baik? Ini kan yang hadis pertama apa ya? Maka Nabi mengatakan man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Yang pertama Nabi jawab pertanyaan tersebut, siapa muslim paling baik? Nabi katakan adalah orang yang muslim lain selamat dari lisan dan tangannya. Dan juga hadis yang kedua itu berkaitan dengan zikir ya, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kedua dan ketiga sebenarnya, di mana Rasulullah melontarkan pertanyaan. Apa kata Nabi? Ayajizu ahadukum ayyaksiba kulla yaumin alf hasanah. Apakah sulit bagi kalian untuk mendapatkan 1000 kebaikan setiap harinya? Nabi bertanya seperti itu. Maka salah seorang sahabat mengatakan, kaifa yaksibu ahaduna alfa hasanah? Wahai Rasulullah, bagaimana caranya? Dalam sehari kami bisa mendapatkan 1000 pahala. Maka Nabi katakan, hendaknya kalian tusabbihu mi'ata marrah, yaitu mengucapkan tasbih 100 kali. Maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia 1000 kebaikan. Dan begitu juga di hadis yang ketiga Pak ya, Nabi tanya, maukah kalian aku beritahukan tentang sesuatu yang sangat tinggi derajatnya? Begitu juga wa azkaha inda rabbikum, dan dia lebih Allah cintai dan juga dia lebih baik daripada berjihad. Maka Nabi katakan zikrullah. Yang ketiga adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis yang keempat kemarin, hadis muttafaqun alaih juga, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang ayyus sadaqati a'zamu ajran. Ya Rasulullah, sedekah apa yang paling besar pahalanya? Maka Nabi katakan anta saddaqa wa anta sahihun syahih. Itu ketika engkau bersedekah dalam keadaan sehat dan pelit. Ya, karena orang sehat pasti pelit. Perhitungan, banyak perhitungan gitu Pak ya. Itulah sedekah yang paling besar pahalanya kata Nabi. Di anta saddaqa wa anta sahih. Engkau bersedekah dalam keadaan sehat syahih, dalam keadaan pelit. Ta'malul ghina, engkau berharap kaya di kemudian hari, wa takhshal faqr, dan takut kemiskinan. Ini adalah sedekah yang paling baik. Berbeda dengan orang bersedekah ketika sakit, Pak ya. Karena orang ketika sakit, ya dia tidak banyak perhitungan biasanya ketika bersedekah. Makanya Nabi katakan di hadis itu, di hadis yang keempat itu, Nabi katakan, wala tumhil. Jangan kamu itu menanti-nanti, menunda-nunda sedekah. Hatta idza balagatil hulqum. Sampai kemudian datang kematian, jadi hampir mati dia. Baru dia mengatakan li fulan kada, ini buat si fulan, ini buat si fulan. Maka Nabi katakan wa qad kana li fulan. Tidak usah dia kasihkan harta dia ketika mati, pasti buat orang lain. Makanya kemudian ya ketika sehat itu lebih besar pahalanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah pembahasan kita pada bulan lalu Pak ya, sampai dengan hadis ke-4. Maka berikutnya kita akan lanjutkan di hadis kelima. Di sini adalah hadis muttafaqun alaih, jadi hadis yang sahih disepakati oleh Bukhari Muslim dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Dia mengatakan Pak ya,
kuntu ridfan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin yuqalu lahu Ufair. Di Mu'adz ini cerita, Pak, bahwa aku itu suatu hari pernah ridfan Nabi. Aku itu pernah berboncengan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin, di atas keledai beliau. Nabi itu pernah membonceng Mu'adz bin Jabal di atas keledainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqalu lahu Ufair, yang bernama Ufair. Nama keledainya adalah Ufair. Faqala, maka Nabi kemudian melontarkan pertanyaan kepada Mu'adz. Ya Mu'adz, hal tadri haqqallahi ala ibadih wa ma haqqul ibadi ala Allah? Wahai Mu'adz, tahukah engkau apa itu hak Allah atas hambanya dan hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala? Jadi ini pertanyaan yang Nabi lontarkan kepada Mu'adz. Itu masih kecil, Pak, Mu'adz itu. Karena Mu'adz itu ketika Nabi datang disebutkan beliau berusia masih muda, belasan tahun. Ketika Nabi datang ke Madinah. Maka Nabi bertanya sambil membonceng Mu'adz di atas keledainya, maka Nabi tanya kepada Mu'adz, apakah engkau tahu apa hak Allah yang wajib dilakukan atas hambanya dan apa hak hamba yang wajib dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Mu'adz mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu, saya nggak tahu. Maka Nabi katakanlah haqqullahi 'alal ibad. Di hak Allah atas hambanya adalah an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Hendaknya dia menyembah, beribadah hanya kepada Allah dan tidak berbuat kesyirikan. Ini hak Allah atas hambanya. Wa haqqul ibadi 'ala Allah, dan hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala adalah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Bahwasanya Allah tidak boleh mengazab seorang hamba yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis luar biasa, Pak, ya, hadis muttafaqun alaih. Di sini kita bisa mengambil banyak faedah. Dan kita ambil yang pertama kali, Pak, ya, di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini kata para ulama adalah tentang ketawaduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa, beliau ini kan sebagai seorang rasul, sebagai seorang nabi, sekaligus juga sebagai seorang pemimpin. Tapi beliau tetap naik keledai. Di mana keledai pada saat itu, Pak, itu bukan kendaraan yang mewah, bukan. Karena kendaraan yang mewah itu adalah unta pada saat itu, atau kuda yang luar biasa mahalnya. Tapi Nabi tetap menggunakan keledai, menunjukkan ketawaduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditambah lagi dia membonceng, ya, membonceng orang, anak kecil, pemuda, yang mungkin barangkali banyak orang-orang yang sekarang tidak mau gitu, Pak, ya. Orang yang sekarang nggak mau, ketika merasa tinggi nggak mau dia bersama-sama dengan orang yang biasa aja itu nggak mau. Maka dari sini kata para ulama, faedah yang pertama dari hadis ini adalah kita bisa melihat bagaimana ketawaduan suri teladan kita adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tawadu. Jadi beliau itu biasa membonceng, Pak, ya, bukan hanya Mu'adz, sebenarnya banyak para sahabat lain yang juga pernah dibonceng oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Betul-betul tawadu beliau itu. Bahkan disebutkan, Pak, ya, kalau kita ingin melihat bagaimana contoh ketawaduan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka disebutkan misalnya ketika Fathu Makkah, maka disebutkan dalam kitab-kitab sirah, ketika Fathu Makkah, ketika Rasul berhasil merebut kota Makkah, maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu datang membawa ayahnya, Quhafah, karena kan Abu Bakar namanya Abdullah, Abdullah bin Abi Quhafah. Maka Abu Quhafah, ayahnya Abu Bakar, itu sudah tua. Maka dibawa oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk kemudian, ya, dia bertanya sesuatu atau dia punya hajat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dibawa menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa kata Nabi, Pak? Ini Nabi katakan, hendaknya wahai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, engkau tinggalkan. Jadi engkau tinggalkan ayahmu di rumahnya, wa ati ilai, atau kama qala, dan aku yang akan datang kepadanya. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya orang tua ini nggak usah dibawa ke sini, biarkan dia di rumahnya, saya yang datang. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Luar biasa Pak. Itu Abu Quhafah pada saat itu, ayahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia beliau sudah tua. Tapi kita melihat bagaimana ketawaduan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau nggak merasa tinggi. Beliau tidak merasa. Padahal beliau tinggi, Pak ya. Derajat Nabi itu tinggi. Rasulullah. Tapi beliau selalu tawadu. Saya beliau mengatakan, biarkan orang tuamu ini di rumahnya, wa'ati ilaih. Saya akan datang kepada rumahnya. Bukan dia yang harus datang kepada saya. Tapi saya datang kepada dia. Ini bukti ketawaduan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian faedah yang kedua Pak adalah kata para ulama adalah di sini menunjukkan tentang manzilatu Mu'adz, tentang kedudukan Mu'adz bin Jabal. Ini juga bukan sahabat yang main-main Pak ya. Bukan sahabat yang kaleng-kaleng, bukan. Mu'adz bin Jabal ini bahkan sering dipuji oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu pernah mengatakan tentang Mu'adz di hadis riwayat Tirmidzi bahwasanya Mu'adz itu adalah a'lamukum bil halali wal haram. Mu'adz itu adalah orang yang paling berilmu di kalangan sahabat tentang halal dan haram. Ini keutamaan Mu'adz bin Jabal. Bahkan Nabi juga pernah mengatakan di hadis riwayat Abu Dawud kepada Mu'adz bin Jabal, Nabi katakan, "Ya Mu'adz, inni la uhibbuk." Wahai Mu'adz, sesungguhnya aku benar-benar mencintaimu. Jadi Nabi sampai menyatakan kecintaannya kepada Mu'adz bin Jabal. Nah, oleh karenanya kemudian tidak heran ketika Mu'adz pun diutus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Yaman. Jadi Nabi itu kan mengutus beberapa para sahabat ke daerah-daerah untuk menyebarluaskan Islam. Nah, di antara sahabat yang diutus oleh Nabi adalah Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Di Yaman diutus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena memang Nabi tahu kapasitas Mu'adz bin Jabal. Dan hadis ini juga menunjukkan tentang bagaimana keutamaan sahabat ini. Beliau dibonceng oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan dilontarkan pertanyaan khusus ini, Pak. Jadi wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah atas hambanya dan apa hak hamba atas Rabbnya? Itu pertanyaan khusus kepada Mu'adz saja. Kenapa demikian, Pak? Karena di akhir hadis, di riwayat yang lain, Mu'adz itu sempat bertanya, Pak ya. Jadi ketika Nabi katakan, wahai Mu'adz, hak Allah atas hambanya adalah bahwa hamba tersebut harus beribadah hanya kepada Allah, tidak berbuat syirik. Dan hak hamba atas Allah adalah ketika dia tidak berbuat syirik, dia tidak boleh diazab. Setelah mendengar jawaban ini, di riwayat yang lain, Mu'adz bertanya, ya Rasulullah, afala ubasyirun nas? Ya Rasulullah, boleh nggak saya sebarluaskan nih jawaban ini? Maka Nabi katakan, la, jangan wahai Mu'adz. Fayattakilu. Karena mereka nanti jadi malas-malesan. Nabi katakan, jangan dikasih tahu orang lain. Pada saat itu gitu Pak ya. Tapi Mu'adz merasa bahwasanya ilmu itu harus disampaikan. Makanya ketika Nabi wafat baru beliau sampaikan hadis ini oleh Mu'adz bin Jabal. Tapi Nabi katakan pada saat itu, la tubasyirhum, wahai Mu'adz, jangan engkau kasih tahu orang yang lain. Kenapa? Fayattakilu. Karena nanti dia jadi malas-malesan. Gitu Pak ya. Enggak semangat lagi beribadah. Karena memang betul Pak, orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala memang betul pasti dia tidak akan masuk neraka kekal pasti. Ini sudah barang jaminan. Tidak ada orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala kekal dalam neraka itu enggak ada. Nabi katakan dalam hadis Muslim ya. Nabi katakan man laqiyallah, barang siapa yang bertemu dengan Allah, artinya dia mati. La yusyriku bihi syai'an. Dia tidak berbuat kesyirikan sama sekali, dakhalal jannah. Nabi katakan dia akan masuk ke dalam surga pasti. Wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an. Sementara sebaliknya kalau ada orang yang mati bertemu dengan Allah dan dia berbuat kesyirikan, dakhalan nar. Nabi katakan dia akan masuk ke dalam neraka. Betul, itu betul. Tapi kadang sebagian orang ketika mendengar itu dia jadi malas-malesan. Gitu, saya makan pasti masuk surga. Yang penting nggak syirik. Malas-malesan dia. Dia tidak ada perlombaan dalam kebaikan. Nah ini yang Nabi khawatirkan gitu Pak. Kadang orang bisa salah faham. Ketika mendengar hadis ini justru malah membuat dia tidak semangat beramal. Karena kan kadang sebagian orang seperti itu Pak ya.
Sebagian orang itu kadang mendengar hadis Nabi itu disalahpahami. Malah bukan menjadi motivasi untuk beramal soleh, malah menjadi motivasi apa? Untuk malas-malasan. Itu ada sebagian orang. Misalnya ketika kemarin puasa Arafah gitu Pak ya. Puasa Arafah itu kan dia, keutamanya apa Pak? Dihapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Nah ada orang yang puasa Arafah, terus dia besoknya bermaksiat. Gitu Pak ya. Kenapa? Oh, saya sudah diampuni kemarin. Karena saya sudah puasa Arafah. Setahun ke depan insya Allah saya bebas. Ada orang seperti itu Pak, salah paham dia. Makanya kata Nabi kepada Mu'adz, jangan kasih tahu orang-orang tentang hal ini yang sangat penting luar biasa. Kenapa? Fayattakilu. Khawatir orang itu salah paham. Ketika dia tahu bahwasanya orang yang mengesahkan Allah pasti masuk surga, tidak akan kekal di neraka, dia kemudian bermalas-malasan, kayak mau ibadah yang lain. Padahal mereka lupa gitu Pak ya. Betul orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala tidak kekal dalam api neraka, tapi bisa masuk ke dalam api neraka sebagai penghapusan dosa. Itu yang perlu kita garis bawahi Pak ya. Dia orang yang beriman, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, dia bisa masuk neraka, bisa. Bisa. Tapi tidak kekal. Tapi tidak kekal. Banyak hadisnya yang menyebutkan tentang hal ini. Di antaranya dalam hadis Bukhari Muslim itu banyak Pak. Ketika Nabi itu bercerita pada saat di surga dan neraka, maka orang yang terakhir masuk surga adalah orang yang dikeluarkan dari neraka. Dalam keadaan fahman, dalam keadaan dia sudah hitam gosong. Kemudian dia disuruh mandi di Nahrul Hayat, di sungai yang bernama Nahrul Hayat. Baru kemudian dia masuk ke dalam surga. Ada orang yang masuk dulu ke neraka karena ada dosa-dosa yang harus dibersihkan, tapi karena dia beriman kepada Allah, karena dia tidak melakukan kesyirikan, maka dia dikembalikan ke dalam surga. Jadi ini yang perlu kita garis bawahi gitu Pak. Nah, kadang orang salah paham tuh, ketika dia mendengar hadis ini, dia merasa ya sudah, saya sudah beriman kepada Allah, yang penting saya nggak berbuat syirik, saya aman. Itu menurut sebagian orang. Maka tidak seperti itu yang dimaksud oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini keutamaan Mu'adz gitu Pak ya. Jadi Nabi khususkan pertanyaan ini, jawaban ini untuk Mu'adz bin Jabal. Ini adalah faedah yang kedua. Nah kemudian faedah yang ketiga, kata para ulama di sini, dalam hadis ini adalah bolehnya, ini boleh Pak ya, bolehnya kita itu memberikan nama kepada kendaraan. Ini luar biasa gitu Pak. Kalau kita punya motor dikasih nama misalnya. Kalau punya mobil dikasih nama gitu Pak. Mobilnya hitam namanya Blacky misalnya. Itu boleh Pak ya. Karena Nabi itu selalu memberi nama kendaraannya. Di sini dikatakan oleh Mu'adz, Nabi memonceng Mu'adz di atas keledai bernama Ufair. Nabi itu punya keledai namanya Ufair. Begitu juga kalau kita lihat di hadis yang lain Pak, itu Nabi itu punya unta. Bahkan Nabi itu punya unta dua yang dikasih nama. Ada Abba yang pertama, yang kedua Qaswa. Jadi ada dua, Abba dan Qaswa. Yang luar biasa ini Abba ini Pak, dalam hadis riwayat Muslim. Jadi dikatakan oleh para sahabat Nabi itu punya unta namanya Abba. La yusbaq. Bahwa unta ini juara, dia kalau lomba lari, dia selalu menang. Abba ini. Jadi dia tidak pernah kalah dalam lomba lari. Para sahabat, unta-unta para sahabat semuanya ketika diadu lari oleh unta Nabi, Abba ini kalah semuanya. Betul-betul luar biasa, terkenal Abba ini. Tapi sampai kemudian di suatu hari, ada seorang Arab Baduy yang menantang gitu ya, membawa untanya untuk adu lari dengan Abba. Maka pada saat itu, di momen itu, Abba akhirnya kalah. Jadi Abba unta Nabi ini Pak, itu nggak pernah kalah. Kalau lomba lari pasti menang. Tapi sama orang Arab Baduy ini, dia kalah. Dia kalah. Sehingga para sahabat kemudian merasa nggak enak. Merasa tidak percaya barangkali Pak ya. Nggak terima. Nggak mungkin unta Nabi Abba yang terkenal menang terus, kalah tiba-tiba dengan unta dari orang yang tidak dikenal ini. Maka Nabi katakan, ini hadis yang luar biasa Pak ya. Nabi katakan, haqqun 'alallah alla yartafi'a syai'an minad dunya illa wada'ah. Ini bisa juga jadi kaidah hidup kita Pak ya. Nabi katakan hakun 'alallah. Di antara hal yang pasti Allah lakukan. Nabi katakan hakun pasti Allah lakukan nih Pak.
alla yartafi'a syai'an minad dunya. Allah tidak mengangkat sesuatu di dunia illa wada'ah. Kecuali ada momen dia jatuh. Pasti. Ini kaidah luar biasa Pak ya. Jadi kata Nabi SAW bahwasanya semua hal di dunia ini kalau dia naik sudah berada di puncak pasti akan ada masa jatuhnya pasti. Nggak ada orang atau suatu hal yang pasti di puncak terus nggak ada. Dan kita banyak contoh gitu Pak ya. Tapi pada zaman Nabi contohnya adalah unta Nabi itu sendiri. Nggak ada yang ngalahin dia sama sekali. Dia selalu nomor 1 Atba' itu. Jadi betul-betul tersohor namanya Atba' ini. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala berkehendak dia kemudian kalah. Dan ini bisa kita jadikan pedoman hidup kita Pak ya. Betul-betul kita ingat. Kalau seandainya barangkali mungkin nanti derajat kita misalnya di mata orang itu tinggi, maka ingat akan ada masanya kita akan turun, akan jatuh. Nggak ada kita itu tinggi selamanya, nggak ada. Kecuali ketika orang itu beriman, beramal soleh, Pak, itu akan mendapatkan derajat tinggi di akhirat nanti. Tapi kalau di dunia kata Nabi, la yartafi'u syai'an minad dunya illa wada'ah. Nabi katakan tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengangkat sesuatu di dunia kecuali pasti Allah akan turunkan nanti. Pasti. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita kembali ke hadis ini, Pak ya. Jadi boleh memberikan nama-nama kepada barang-barang mati itu boleh. Kendaraan. Kalau di sini kan hewan Pak, ini makhluk hidup. Tapi kalau benda mati misalnya mobil, motor, apapun itu dikasih nama boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Tapi bukan sunnah. Bukan sunnah. Kenapa? Karena Nabi SAW memberikan nama kepada kendaraan-kendaraannya, kepada hewan-hewannya. Jadi ada Ufair, keledainya, ada Abba, ada Qaswa, untanya. Nah, kenapa demikian? Karena ya itu menunjukkan kecintaan gitu ya. Artinya dia betul-betul memperhatikan kendaraannya. Tadi boleh. Tidak terlarang sama sekali. Nah, kemudian faedah yang intinya gitu ya. Nah, intinya faedah ini adalah di mana Rasul bertanya kepada Mu'adz tentang hak Allah atas hambanya. Di sini kita bisa melihat tentang keutamaan tauhid. Keutamaan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala luar biasa ini. Ini hal yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim. Yaitu pengesahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Penting banget gitu, Pak. Kenapa ya? Karena tadi seseorang kunci dia bisa masuk ke dalam surga adalah dengan tauhid. Dengan dia mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita bicara secara luas tentang bagaimana kedudukan tauhid ini di dalam kehidupan seorang muslim, maka kita bisa melihat banyak ayat. Di antaranya pertama adalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, tujuannya untuk tauhid justru. Jadi yang pertama kalau kita ingin lihat bagaimana kedudukan tauhid dalam kehidupan kita, maka pertama kali Allah ciptakan kita tiada lain dan tiada bukan tujuannya adalah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ayat yang insyaallah kita semua sering dengar ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Jadi kalau kita lihat nunnya itu ada kasrah gitu Pak ya. Dalam surat Az-Zariyat. Di wa ma khalaqtul jinna wal ins. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kata Allah Subhanahu wa taala kecuali liya'buduni. Kecuali untuk beribadah kepadaku kata Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tujuan dari Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Sehingga ini penting berarti. Jadi kita ada di dunia ini, tujuan utamanya itu adalah beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak cukup sampai di situ, Allah Subhanahu wa taala juga mengutus para nabi dan rasul. Yang jumlahnya ratusan ya. Para nabi itu dikatakan dalam riwayat Ibnu Hibban, nabi dan rasul. Itu rasulnya saja ada 313 kira-kira rasul. Baik yang kita tahu ataupun yang tidak kita tahu Pak ya, 300-an. Dan nabi itu ada ribuan, ratusan ribu dalam hadis riwayat Ibnu Hibban. Dan semua mereka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya. Allah bercerita tentang surat para nabi, Al-Anbiya. Di ayat 25. Allah mengatakan, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Allah katakan, "Wa ma arsalna min qablika min rasul." Tidak ada satu orang rasul pun wahai Muhammad yang kami utus sebelum engkau kecuali misinya sama satu.
La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selainku, kata Allah. Fa'buduni. Maka hendaknya kalian itu hanya beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa, Pak ya. Allah menciptakan kita untuk tauhid, bahkan juga mengutus ribuan rasul. Ribuan nabi dan rasul. Untuk apa? Untuk mengingatkan kita tentang tujuan ini. Tujuan hidup kita. Karena memang begitu penting kedudukan tauhid dalam kehidupan kita. Bahkan lagi dikatakan Pak ya, dalam surat Al-Furqan. Dikatakan dalam surat Al-Furqan di ayat ke-44, Allah memberikan perumpamaan orang yang tidak memiliki tauhid. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, "Inhum illa kal an'am, bal hum adallu sabila." Dalam surah Al-Furqan ayat 44. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang musyrik, orang-orang yang tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya mereka inhum illa kal an'am. Mereka itu tidak ada bedanya seperti hewan ternak. Bal hum adallu sabila, bahkan mereka lebih parah lagi, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini menunjukkan Pak ya, jadi kita itu dihitung atau dilihat sebagai manusia ketika kita hidup dengan tauhid. Tapi kalau kita, walaupun kita di manusia sosoknya, tapi hidup tidak dengan tauhid, maka Allah katakan inhum illa kal an'am. Maka mereka itu tidak ada bedanya dengan hewan ternak. Hidupnya cuma makan, minum, kawin gitu Pak. Ini kan hewan ternak nih. Sapi, kambing, nggak ada ibadah. Maka Allah katakan orang yang tidak mau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, beribadah bahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, inhum illa kal an'am. Mereka itu nggak ada bedanya dengan hewan ternak. Jadi kita itu disebut manusia kalau kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kita disebut hidup kalau kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak, ya tadi. Kita seperti hewan ternak. Bahkan kata Allah, Pak, balhum adallu sabil. Bahkan lebih parah daripada hewan ternak. Kenapa demikian, Pak? Karena hewan ternak kalau dilarang atau kita seret kepada tempat yang akan membinasakannya, dia masih nolak tuh. Kalau kita narik kambing itu Pak, misalnya narik kambing, kita tarik ke sungai lah misalnya, untuk kita ceburkan dia pasti nolak tuh. Pasti dia nolak, nggak mau ditarik. Atau kambing misalnya ada kobaran api, kalau kita dorong pasti nggak mau dia masuk ke dalam api. Hewan ternak kalau ditarik kepada sesuatu hal yang membinasakan dia masih nolak tuh, masih nggak mau, masih lari dia. Sementara orang-orang yang berbuat kesyirikan ini enggak. Dia tahu syirik itu membuat dia masuk ke dalam neraka, dia masuk ke situ. Bukan lari dia. Makanya Allah katakan balhum adallu sabila. Orang yang menyekutukan Allah itu lebih parah daripada hewan ternak. Dia tahu itu membinasakan dia. Seorang muslim harus mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh berbuat syirik sama sekali, sekecil apapun itu. Dia malah masuk. Dia tahu padahal. Maka di sini Allah katakan Pak ya, hinaan bagi orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, ilhum illa kal an'am bal hum adallu sabila. Makanya kedudukan tauhid dalam hidup kita. Karena ini kuncinya Pak ya. Bagaimana kita pernah bahas di kunci-kunci kebaikan. Bahwasanya miftahul jannah la ilaha illallah. Bahwa surga, kunci surga itu adalah la ilaha illallah, kalimat tauhid. Bukan hanya diucapkan tapi juga dipraktekkan. Karena kalau tidak Pak, maka akan sia-sialah semua amal kita. Kita pernah sampaikan Pak, kalau tidak salah, bahwasanya dalam Islam itu memang untuk mendapatkan pahala itu bisa dibilang mudah gitu Pak. Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu-pintu pahala yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita banyak kebaikan. Kita bisa melakukan kebaikan yang bermacam-macam, bisa sedekah, bisa sholat, bisa puasa. Bisa juga dengan berzikir, banyak jalan-jalan kebaikan. Dan pahalanya minimal 10 kali lipat. Artinya kita mudah sekali. Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk kita meraih pahala sebanyak-banyaknya. Jadi banyak amal soleh, pahalanya juga luar biasa. Satu amal soleh dikalikan 10 minimal. Bisa lebih. Allah juga kasih waktu-waktu spesial kepada kita. Ada Ramadan, ada Zulhijjah. Ini semua adalah waktu-waktu spesial yang Allah lipat gandakan pahala berlipat-lipat. Mudah sekali insya Allah.
Di orang itu kalau ingin beramal soleh, betul-betul niatnya benar gitu Pak. Pengen jadi orang soleh, pengen dapat kebaikan, Allah mudahkan caranya. Tapi yang sering kita lupa adalah bahwasannya ada satu racun yang bisa menghancurkan itu semua. Yaitu kesyirikan ini. Kesyirikan. Jadi ini sesuai dengan peribahasa yang sering kita dengar Pak ya. Karena nila setitik, rusak susu sebelang. Kita bisa mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya, sholat, sedekah misalnya. Banyak, mudah Pak. Satu amal sama dengan 10 kali lipat. Tapi ketika ada kesyirikan dalam diri kita, walaupun sedikit, kita akan menghapuskan semua. Allah katakan dalam surat Az-Zumar di ayat 65. Bahwasanya Allah mengatakan la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Wahai Muhammad, kalau seandainya engkau berbuat syirik. Bayangkan Pak, Nabi Muhammad. Allah katakan kepada Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad itu luar biasa. Pahalanya jangan dibandingkan dengan kita. Amal solehnya banyak sekali. Tapi Allah katakan, la in asyrakta. Tapi kalau seandainya kau berbuat syirik, wahai Muhammad, la yahbatanna amaluk. Akan hangus semua amal. Ini racun luar biasa Pak. Kesyirikan ini. Di amal soleh tidak pandang bulu siapapun orangnya. Bahkan sampai seorang Nabi dan Rasul, kalau seandainya berbuat syirik, hangus semuanya. Allah katakan. Ain asyrakta la yahbatanna amal. Wa la takunanna minal khasirin. Dan engkau akan menjadi orang yang rugi wahai Muhammad. Maka ini hak Allah yang harus kita ingat Pak ya. Haqqullahi 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Kita harus betul-betul hanya beribadah kepada Allah dan tidak berbuat kesyirikan. Ini adalah fondasi penting dalam kita beribadah. Karena setiap amal soleh yang kita lakukan Pak, tidak akan sah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan ikhlas, dengan ikhlas. Bahkan Allah katakan ketika mungkin beberapa pekan lalu Pak, ya, ketika kita Idul Adha berkurban. Allah kan ceritakan juga dalam surat Al-Hajj. Kata Allah Subhanahu wa taala apa? La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah katakan ketika Allah bicara tentang kurban di surat Al-Hajj. Jadi Allah katakan bahwasanya hal yang paling penting ya Allah lihat dari kurban kalian adalah bukan seberapa berat bobot hewan kurban kalian, bukan. Bukan seberapa deras darah yang kita alirkan, bukan itu Pak. Karena Allah katakan la yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Tidak akan sampai kepada Allah daging dan darah kurban kalian itu, bukan itu yang Allah lihat. Walakin akan tetapi yanaluhu taqwa minkum. Tapi yang Allah lihat dari kurban kalian adalah ketakwaan. Maksudnya kata para ulama tafsir keikhlasan. Ketika kita berkurban, mau kecil kambingnya, kalau dia ikhlas, Allah akan lihat, Allah akan terima. Ataupun besar, kalau dia tidak ikhlas, maka Allah tidak akan terima. Ini syarat diterimanya amal soleh. Ada dua Pak ya, ikhlas dan ittiba'. Harus ikhlas, tidak berbuat kesyirikan, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan harus sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dua hal yang sangat penting, syarat diterimanya amal saleh. Maka ini hadis yang kelima gitu Pak ya. Dan hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala jelas Pak ya. Ketika ada orang yang mengesahkan Allah, tidak berbuat syirik, maka Nabi katakan Allah tidak akan azab dia, dalam artian Allah tidak akan kekalkan dia dalam api neraka. Jadi kalau orang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan kekal, betul Pak. Dia tidak akan kekal dalam api neraka, tapi bisa. Ini yang perlu kita garis bawahi. Kadang kita lupa di akhirnya, tapi bisa. Bisa orang itu masuk dalam neraka, bisa. Orang beriman masuk ke dalam neraka, bisa. Tapi memang tidak kekal. Makanya kemudian jangan pernah kita merasa aman dari adab Allah Subhanahu wa taala. Berlomba-lomba terus melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang kelima Pak ya. Tapi kita pindah kepada hadis yang keenam Pak. Ini juga hadis yang sahih, hadis riwayat Bukhari. Kalau tadi hadis muttafaqun alaih, berikutnya adalah hadis riwayat Al-Bukhari. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, qala, dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyukum malu warithihi ahabbu ilaihi min mali. Dan Nabi itu pernah bertanya, melontarkan pertanyaan kepada para sahabat. Tapi katakan, ayyukum malu warithihi ahabbu ilaihi min mali. Siapa di antara kalian yang
harta ahli warisnya lebih dia cintai daripada hartanya sendiri. Kalau dalam bahasa lain mah ya. Nabi tanya kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang harta orang lain lebih dia sukai daripada hartanya sendiri? Ini pertanyaannya. Dan Nabi katakan, siapa di antara kalian yang lebih mencintai harta orang lain daripada hartanya sendiri? Maka para sahabat mengatakan, qalu, mereka mengatakan, ya Rasulullah, ma minna ahadun illa maluhu ahabbu ilaih. Wahai Rasulullah, tidak ada satupun orang kecuali pasti dia lebih mencintai hartanya sendiri. Ini kaidah umum gitu Pak ya. Jadi kata para sahabat, nggak mungkin ada orang yang lebih mencintai harta orang lain daripada hartanya sendiri. Nggak ada. Pasti kita ini semuanya lebih mencintai harta kita sendiri. Maka Nabi katakan, Nabi jelaskan jawabannya. Apa maksudnya? Nabi katakan, fa innama lahu ma qaddama. Maka ketahuilah para sahabat bahwasannya harta orang itu adalah apa yang dia sedekahkan. Wa malu warithihi ma akhara. Dan harta ahli warisnya, harta orang lain adalah apa yang dia tinggalkan nanti, tidak dia infakkan sama sekali. Ini hadis riwayat Bukhari. Maksudnya gitu. Maksudnya di sini adalah Nabi itu memotivasi para sahabat untuk bersedekah. Untuk bersedekah. Dan Nabi sampaikan dengan pertanyaan ini agar betul-betul para sahabat itu masuk gitu Pak ya. Karena biasanya kalau hanya disampaikan langsung, itu biasanya ada sebagian orang yang mungkin nggak dengar gitu Pak ya. Tapi Nabi sengaja melontarkan pertanyaan agar kemudian para sahabat mendengar dengan seksama jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi katakan, siapa di antara kalian yang lebih mencintai harta orang lain daripada hartanya sendiri? Maka para sahabat mengatakan nggak ada. Semua kita pasti mencintai hartanya sendiri daripada harta orang lain. Maka Nabi katakan, harta kalian yang sebenarnya itu adalah apa yang kalian sedekahkan. Sementara yang tidak, walaupun itu harta kalian, itu nanti jadi harta ahli waris kalian. Itu harta orang lain. Luar biasa Pak ya. Itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia betul-betul masuk ke hati para sahabat. Bahkan ada hadis yang lain Pak, lebih spesifik lagi. Dalam hadis riwayat Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi itu pernah mengatakan, yaqulul abdu mali mali. Bahwa seorang hamba itu selalu mengatakan mali mali, ini hartaku, ini hartaku, ini hartaku. Maka Nabi katakan, innama lahu min malihi thalas. Ketahuilah bahwasanya harta seorang hamba itu cuma 3. Nabi katakan. Yang pertama, ma'akala fa'afna. Yaitu yang pertama apa yang dia makan. Yang kemudian itu hilang. Keluar dari kotoran. Wa ma labisa fa'abla. Yang kedua apa yang dia pakai. Sampai itu usang. Dan dia katakan yang ketiga adalah wa ma a'ta faqtana. Dan apa yang dia sedekahkan. Yang kemudian itu akan Allah hitung sebagai pahala. Ini harta kita Pak, 3 ini doang. Jadi walaupun kita punya beberapa aset, punya banyak saldo di rekening misalnya, itu bukan punya kita sebenarnya. Karena kalau kita mati udah itu dikasih ke orang lain. Itu dikasih ke orang lain. Maka Nabi katakan innama lahu min mali thalath. Harta orang itu cuma 3. Apa yang dia makan, apa yang dia pakai, apa yang dia sedekahkan. Itulah harta kita Pak. Dan Nabi katakan di hadis itu dalam hadis Muslim, wa ma siwa dzalik, selain 3 ini, maka fahuwa dzahibun wa tarikuhu linnas. Maka dia akan meninggalkan harta itu dan dia akan bagi-bagikan kepada orang lain. Ini kan menjadi motivasi buat kita bersedekah gitu Pak ya. Kadang-kadang kala kita ya sibuk bekerja mengumpulkan harta dengan pikiran bahwa ini untuk masa depan kita Pak ya. Padahal belum tentu. Padahal kalau kita sibuk bekerja, kita kumpulkan harta sebanyak-banyaknya, ketika wafat, maka harta itu sama sekali nggak bakal kita bawa. Yang kita bawa hanya amal soleh, bukan harta kita. Harta kita kasih ke orang lain. Makanya Nabi itu pernah mengatakan lagi di hadis Muslim juga Pak. Nabi katakan, idza mata ibnu Adam. Jadi kalau seandainya ada orang yang wafat, seorang anak Adam, dan hendak dikuburkan, maka yatba'ul mayyit thalas. Maka ada 3 hal yang akan mengikuti pemakaman mayit ini. Jadi kalau ada anak Adam, seorang manusia wafat, kemudian ingin dikuburkan,
Maka yatba'ul mayyita tsalatsa. Tapi katakan ada 3 hal yang ikut mengantarkan dia kepada pemakamannya. Yaitu siapa? Yatba'uhu maluhu. Yang pertama hartanya ikut. Ya mungkin diantar dengan mobil dia gitu ya. Yatba'uhu maluhu. Wa ahluhu, yang kedua keluarganya mengantarkan kepada pemakaman. Yang ketiga wa amaluh, dan amalnya. Nabi katakan, orang itu kalau wafat Pak, mau dimakamkan dia 3 ikut. Keluarganya, hartanya, dan amalnya. Dan kata Nabi dalam hadis Muslim ini, ketika sudah dikuburkan, maka fayarji isnan. Maka akan pulang kembali 2 hal, yaitu harta dan keluarganya, pulang ke rumahnya. Wa yabqa ma'ahu amaluh. Dan yang tersisa dengan dia hanya amalnya. Luar biasa. Jadi motivasi untuk bersedekah. Bahwa harta kita sebenarnya yang akan betul-betul bermanfaat untuk kita, itu adalah ketika apa yang kita infakkan, sedekahkan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena harta ini luar biasa Pak ya. Jadi yang halalnya dihisab, yang haramnya diazab. Bahkan pertanyaan tentang harta itu kan 2. Jadi harta itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pertanyaannya 2 Pak ya. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Nabi katakan bahwa la tazulu qadam 'abdin hatta yus'al an arba'. Nabi katakan pada hari kiamat nanti kaki seorang hamba tidak akan bergeser sampai dia ditanya tentang 4 hal. Yang pertama tentang umurnya, an umrihi fima afnah. Tentang umurnya, dihabiskan untuk apa? Nah, umur akan ditanya oleh Allah. Tapi 1 pertanyaannya, dihabiskan untuk apa? Yang kedua, wa an syababihi fima abla, tentang masa mudanya. Juga digunakan untuk apa? Juga pertanyaan cuma 1 gitu Pak ya. Dan wa an ilmihi fima amil. Yang ketiga tentang ilmunya. Diamalkan atau tidak? 1 pertanyaannya. Yang keempat Nabi katakan wa an mali, dan hartanya. Allah akan tanya, min aina iktasabahu wa fima anfaqah. 2 pertanyaannya. Min aina iktasabah. Dari mana dia dapat? Halal atau haram? Dan wa fima anfaqah, dan kemana dia keluarkan. 2 pertanyaan harta ini. Makanya kemudian ya, kewajiban kita sebagai seorang muslim ya, kita bersedekah gitu Pak, semampu kita bersedekah. Dan itulah bukti keimanan kita. Makanya sedekah disebut sedekah gitu Pak. Diambil dari kata sedekah. Artinya adalah jujur. Maksudnya apa? Karena kita jujur dengan iman kita. Kita lebih membenarkan janji Allah. Ketika kita bersedekah, kita membenarkan percaya kepada janji Allah daripada hawa nafsu kita. Karena kita tahu bahwa hawa nafsu kita ini, kalau ngomongin harta, itu memang betul-betul kita suka harta itu. Nggak ada orang yang nggak suka harta, tuh nggak ada. Bohong Pak ya kalau ada orang bilang saya nggak suka harta, bohong. Jangan percaya Pak. Karena Allah sendiri yang bilang wa tuhibbunal mala hubban jamma. Allah katakan dalam surah Al-Fajr, wa tuhibbunal mal. Kamu itu mencintai al-mal, harta, hubban jamma, dengan kecintaan yang sangat tinggi. Manusia seperti itu memang manusia. Maka secara fitrah kita cinta harta. Makanya untuk mengeluarkannya, untuk menginfakkannya itu kan susah. Yang susah itu bukan ngeluarinnya, tapi hati kita yang susah gitu. Makanya kemudian disebut sedekah. Ketika orang betul-betul dia mengeluarkan harta yang sangat dia cintai ini karena janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka secara langsung dia telah membenarkan iman dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedekah. Dia percaya bahwa ketika saya keluarkan harta ini untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan ganti. Allah akan balas dengan pahala yang luar biasa. Itu sedekah Pak. Makanya kemudian ini diantara contoh yang bisa kita petik dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi katakan kita bahwasanya jangan pelit gitu Pak. Jangan kalian itu ragu untuk bersedekah. Karena itu harta orang lain. Jadi harta kita itu sebenarnya harta orang lain. Kecuali apa yang kalian infakkan. Kan nggak ada di antara kita yang lebih mencintai harta orang itu, nggak ada. Kita lebih mencintai harta kita. Buktinya gitu, buktinya kalau kita diajak makan, ditraktir, kita mau tuh Pak. Kita nggak ada bilang, oh jangan nanti berkurang uangmu. Kita nggak pernah kayak gitu tuh. Ketika ada orang traktir kita, ya kita makan, oke, kita akan sampai datang gitu.
Tapi kalau kita yang disuruh bayar, oh kita mikir-mikir itu ya. Kita nggak mau nraktir tuh. Karena kita yang bayar. Padahal kita selalu khawatir dengan harta kita sendiri. Nah, padahal harta kita itu juga adalah harta orang lain sebenarnya. Kenapa kita sayang-sayang gitu ya? Kenapa kita nggak mau mengeluarkan harta kita untuk bersedekah? Karena harta kita itu harta ahli waris kita. Akan dikasih kepada orang lain ketika kita wafat. Yang betul-betul harta kita kata Nabi adalah ifa innama lahu ma qaddam. Yaitu apa yang dia infakkan, dia gunakan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sampai jam berapa? Sampai jam 6 atau kita lanjut satu lagi, Pak? Satu lagi barangkali, Pak ya, karena ini singkat hadisnya. Berikutnya hadis ke-7. Ini hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Dalam hadis yang sahih disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dari Ibnu Mas'ud. Hadis ke-7 dari Ibnu Mas'ud, hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Nabi pernah mengatakan, bertanya kepada para sahabat, ala ukhbirukum biman yahrumu 'alan nar wa biman tahrumu 'alaihin nar. Ini pertanyaannya, Pak ya. Nabi lontarkan pertanyaan kepada para sahabat, ala ukhbirukum, maukah kalian aku beritahukan biman yahrumu 'alan nar, tentang orang yang haram masuk neraka, wa tahrumu 'alaihin nar, dan haram neraka itu mengazabnya, gitu Pak ya. Ini Nabi katakan, mau nggak kalian aku kasih tahu orang yang dia haram masuk neraka dan neraka haram untuk membakarnya. Maka para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Maka Nabi katakan, ala kulli qaribin hayyinin sahlin, yaitu orang yang qarib, orang yang dekat. Qarib, hayyin, sahlin, mudah, orang yang tidak ribet. Maksudnya apa? Maksudnya adalah orang yang betul-betul ketika berinteraksi dengan orang, dia mudah, tidak riweuh gitu ya kalau bahasa kita, Pak ya. Jadi orang yang mudah, orang yang memudahkan urusan dengan orang lain tuh luar biasa. Allah akan haramkan dia dari api neraka. Dan itu banyak hadis yang lain yang semisal sebenarnya, Pak ya. Jadi kadang ada orang yang ribet di kita ini, Pak ya. Jadi misalnya ada orang yang mau minjem aja harus apa misalnya gitu. Kita minjem uang nih, minjem 100 harus ngapain misalnya. Ribet. Kalau pas lagi nggak ada uang, kita nggak bisa bayar, dia nggak mau tahu gitu, Pak ya. Ini disebut dengan orang yang riweuh, Pak ya, kita ribet, susah, nggak sahal. Padahal seorang muslim itu banyak hadis yang mengatakan kita tuh harus punya akhlak yang mulia, Pak ya. Termasuk di antara akhlak yang mulia adalah ketika kita berinteraksi dengan orang, bermuamalah, maka jadilah kita orang yang mudah memberikan kemudahan kepada orang. Bahkan ada hadis dalam hadis Bukhari, Pak ya, Nabi itu mengatakan, rahimallahu imra'an, Allah itu merahmati seseorang yang apa? Samhan idza ba'a. Allah merahmati orang yang samhan, baik, mudah ketika dia berjualan. Dia Allah rahmati, Pak. Dia ada orang jualan, itu kan macam-macam, Pak ya. Ada orang yang jualan, dia ngambil untung tinggi banget misalnya. Misalkan dia beli barang ini modalnya 5.000, dijual 100.000 misalnya. Ya itu sah-sah saja gitu, Pak ya. Asal ada yang mau beli, sah-sah saja. Tapi itu tidak masuk ke dalam mudah dalam menjual. Tidak dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang dapat rahmat adalah yang dia ngambil keuntungannya sesuai apa namanya, hal yang bisa dimaklumi lah gitu, Pak ya. Tidak sedikit juga, tapi dia kasihan sama orang yang beli. Nabi katakan, rahimallahu imra'an samhan idza ba'. Allah akan merahmati orang yang mudah dalam berjualan. Yang kedua, samhan idza ishtara. Allah merahmati juga, Pak, orang yang mudah dalam membeli. Nah sama, ada orang tuh kadang beli ribet, Pak. Jadi dia mau beli barang harga 100, ditawar 5.000. Itu luar biasa kurang ajar kepada penjualnya, Pak ya. Karena penjual kadang dia modalnya 50.000, ditawar 5.000 sama dia. Ini tidak samhan idza ishtara. Ini bukan orang yang mudah ketika membeli. Jadi Allah itu justru merahmati orang yang mudah ketika beli. Nanya harganya berapa, 100.000, tawar sedikit, nggak dikasih, ya sudah gitu. Jangan juga justru ngeledekin kadang, ini mah mahal nih, cari untung nih misalnya, seperti itu. Nggak seperti itu. Yang ketiga, kata Nabi, yang ketiga, wa rahimallahu imra'an, Allah juga merahmati orang samhan idza qtada. Dia mudah
dan baik ketika nagih hutang. Luar biasa Pak ya. Orang kadang nagih hutang kan jahat gitu Pak ya. Diminta bayar, dia nggak bisa bayar, nggak mau tahu pokoknya. Bahkan kadang pakai riba, saya kasih bunga gitu Pak ya. Kadang orang seperti itu. Bahkan dalam Islam itu kalau kita nagih hutang, ada orang minjem uang ke kita nagih itu harus samhan. Dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik-baik kita minta. Ketika seandainya dia bisa bayar, kita terima, alhamdulillah. Tapi kalau dia bilang saya nggak bisa bayar, nggak punya uang, dan betul Pak ya, ini kita beda, kita ngomong yang beneran. Kadang ada orang juga yang berbohong, dia bisa bayar tapi nggak mau bayar. Ini nggak, ini orang yang dia betul-betul nggak bisa bayar. Maka di antara bentuk samhan, di antara bentuk kemudahan kita kepada dia adalah yang sudah kita tangguhkan, ya sudah. Tunggu sampai kamu punya uang. Atau bahkan dilepaskan. Itu luar biasa lagi Pak ya. Kalau ada orang punya hutang ke kita, belum bisa bayar, maka di antara bentuk rahmat Allah yang bisa didapatkan adalah kita kasih dia waktu luang. Kalau bisa bahkan kita lepaskan hutangnya, sudah, nggak usah. Maka Nabi katakan, ini orang yang seperti ini haram baginya masuk neraka. Orang kulli qaribin hayyinin sahlin, orang yang dekat, orang yang mudah dalam bermuamalah dengan orang lain. Karena kita sering dapatkan atau bahkan di jalan, tidak mesti masalah hutang dan lainnya Pak ya. Artinya mudah dalam interaksi sama orang. Kalau kita punya interaksi sama orang, atau mungkin ada berpapasan di jalan gitu Pak ya, ada insiden mungkin misalnya kesenggol motor kita, ya jadi orang yang mudah saja. Kadang ada orang malah berantem, padahal yang tersenggol cuma knalpotnya doang gitu Pak ya, berantem dia, bikin macet jalan. Bukan seperti itu seorang muslim. Orang muslim mudah memaafkan. Itulah orang bertakwa. Kalau betul-betul masalah sepele gitu Pak ya udah. Allah haramkan orang yang seperti ini dari api neraka. Ala kulli qaribin hayyinin sahlin, orang yang mudah dalam bermuamalah. Dan kalau kita punya, ada orang minjem hutang, orang minjem uang ke kita, ya kalau dia nggak bisa bayar, mudahan Pak. Bahkan ada sebuah hadis juga Pak dalam Riyadhus Shalihin, disebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin, dalam hadis Bukhari Muslim. Nabi itu pernah lagi di rumah, kemudian Nabi dengar di luar ada dua orang berantem. Rafi'an sautahuma. Mereka mengangkat suara masing-masing. Dua orang berantem di luar rumah. Maka Nabi keluar. Melihat apa yang terjadi sebenarnya. Maka dua orang ini berantem. Ternyata masalah hutang Pak. Jadi ada orang yang minjemin orang lain uang. Nah orang ini tidak bisa bayar. Nggak bisa. Betul-betul nggak bisa. Nggak ada uang. Maka dia minta kepada orang ini untuk yastaudi'uhu atau yastarfiquhu. Dia minta, tolonglah kasih waktu lagi, saya nggak punya uang. Atau tolonglah lepaskan, saya betul-betul nggak bisa bayar hutang. Ini permintaan dari orang ini, gitu Pak. Nah orang yang ini marah, mengatakan, wallahi la af'al, demi Allah saya nggak akan lakukan. Pokoknya sekarang kamu harus bayar. Itu kata orang ini, demi Allah saya tidak akan menerima permintaan. Jadi itu intinya, orang yang berantem akhirnya. Maka dalam hadis itu Pak, Nabi justru menegur orang yang minjemin. Yang dia bilang enggak, pokoknya harus bayar sekarang. Nabi tegur. Bahkan kan dia bersumpah tadi, demi Allah saya tidak akan kasih kamu keringanan. Demi Allah kamu harus bayar sekarang. Ini kata orang ini. Maka Nabi katakan, man yata'alla. Siapa yang tadi yang bersumpah? Allah yaf'al ma'ruf. Siapa yang berani bersumpah untuk tidak berbuat baik? Nabi marah. Dia bersumpah untuk tidak berbuat baik. Luar biasa Pak ya. Jadi memberikan keringanan kepada orang yang berhutang ketika nggak bisa bayar. Atau bahkan melunaskannya, itu kebaikan. Orang ini mengatakan, demi Allah saya nggak akan lakukan itu. Nabi katakan, marah Nabi tegur. Siapa yang berani-beraninya bersumpah dengan nama Allah untuk tidak beramal baik? Karena Nabi tegur. Akhirnya kemudian dikasih lah. Itu ya, dikasih tenggang orang ini. Ini kalau orang yang betul-betul baik, betul-betul nggak bisa bayar. Maka kita lihat, kalau betul-betul nggak bisa bayar, ada orang minjem ke kita, kasih luang. Maka kita akan dapat rahmat dari Allah dan kita akan diharamkan dari api neraka untuk orang-orang yang mudah, gitu Pak. Gak ribet ketika bermuamalah dengan orang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian barangkali Pak ya, karena sudah jam 6 lebih. Jika ada pertanyaan barangkali silakan ditanyakan, insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya di hadis ke-8 insyaallah taala. Silakan mungkin barangkali Pak jika ada pertanyaan. Silakan Pak.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ada bertanya masalah dosa syirik. nah Mbak. Ketika kita melakukan suatu kerjaan, kita bangga dengan hasil yang kita dapat. Ya. Kita lupa itu sebenarnya itu semua kehendak Allah. Tapi kita di awalnya kita mengucap alhamdulillah. Nah, apakah itu masuk dalam satu kesyirikan? Terima kasih. Terus dosa kesyirikan itu di mana dimulainya itu? Apakah kita terbesit di hati kita itu? Apakah itu sudah masuk dalam satu dosa kesyirikan? Ya, terus kita istighfar lah. Setelah itu kita sadar, apakah itu masih termasuk dalam satu dosa? Terima kasih. Nah, barakallahu. Betul Pak ya, jadi kesyirikan. Pertama kita harus tahu dulu syirik ada syirik kecil dan syirik besar. Dan semuanya sebenarnya awal dari syirik itu adalah hati sebenarnya Pak. Jadi niat itu. Ketika ada orang meniatkan saja dalam ibadahnya, dia beribadah untuk selain Allah, apakah itu syirik kecil seperti riya gitu Pak ya, atau kemudian syirik besar sampai dilakukan dengan anggota badannya, itu bermula dari niat ini. Sehingga terhitungnya dari niat. Ketika seorang sudah terbersih dalam hatinya, dia menyerahkan ibadah ini kepada selain Allah, itu telah jatuh kepada kesyirikan. Nah, cuman memang penilaian ibadahnya ini, apakah ibadah ini yang dilakukan misalnya adalah syirik, tidak diterima atau diterima, itu ada rinciannya. Dan itu dirinci oleh Syekh Utsaimin dalam kitab Qaulul Mufid, syarah kitab Tauhid. Beliau rinci Pak, kata Syekh Utsaimin, riya atau syirik kecil, kan biasanya syirik kecil Pak ya, itu dirinci. Jadi yang pertama kata beliau, kalau niat riya ini atau syirik ini dimulai dari awal ibadah. Dari awal ibadah nih, sebelum misalkan sholat. Sebelum dia sholat, dia sudah berniat bahwasanya dia ingin dipuji orang. Segala macam. Jadi niat syiriknya itu muncul sebelum ibadah dilakukan, maka ibadah itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak diterima sampai dia hilangkan dari awal, gitu Pak ya. Kalau memang dari awal sudah berniat bukan untuk Allah, itu sudah jatuh kepada kesyirikan. Ibadahnya nggak diterima. Tapi kalau nanti dia istighfar, diampuni. Artinya kesyirikannya dia bertobat kepada Allah, diampuni. Tapi yang sholat tadi nggak diterima, gitu Pak ya. Nggak diterima karena dari awal dia sudah syirik. Cuman misalkan besoknya dia ingat, kita sadar, bertobat kepada Allah, diterima tobatnya kalau benar. Tapi sholat yang kemarin tetap hangus. Jadi dia mulai lembaran baru gitu Pak istilahnya, seperti itu. Ini kalau kesyirikan di awal. Sehingga ibadah itu nggak bernilai sama sekali. Ibadah yang dibangun dari awal di atas riya, syirik kecil ini misalnya. Yang kedua kata Syekh Utsaimin, kadang ada kesyirikan, syirik kecil riya itu yang timbul di tengah ibadah. Di tengah sholat misalkan. Sholat subuh gitu Pak ya. Rakaat pertama kita mulai ikhlas. Tapi di rakaat kedua mulai beda. Nah, kadang riya tuh di tengah tuh munculnya. Maka kata Syekh Utsaimin, kalau di tengah munculnya riya ini, kalau dia tepis saat itu juga, ketika dia mulai terbersih riya, kemudian dia sadar, dia istighfar, itu pahalanya tetap ada, ibadahnya tetap diterima. Kalau dia tepis langsung gitu ya. Jadi dia pertama dia ikhlas, tapi di tengah ibadah terbersih kesyirikan, riya, kemudian dia tepis, langsung dia istighfar, itu tetap diterima. Kalau di tengah gitu ya. Tapi kalau dia tidak tepis, jadi muncul di tengah, tapi dia tidak dia lawan gitu ya. Dia biarkan, akhirnya dia mulai dengan keikhlasan dan diakhiri dengan kesyirikan, riya. Maka ini kata Syekh Utsaimin, kalau ibadah yang sifatnya satuan tidak bisa dipisah seperti sholat, itu kan bersambung pada rakaat 1 sampai 4 kan bersambung. Maka kalau muncul riya di tengah dan dia biarkan, itu semua sholat nggak diterima. Tapi kalau ibadah yang terpisah-pisah seperti sedekah, ya, misalkan dia sedekah 4.000, dia masukin 2.000 dulu ikhlas, yang 2.000 ikhlas Pak ya. Kemudian dia masukin 2.000 lagi, ada orang lewat, oh dia riya akhirnya. Maka kan terpisah nih, sedekah yang pertama dengan sedekah yang kedua nggak saling berkaitan. Maka yang ikhlas diterima, yang riya enggak. Kalau ibadahnya terpisah. Tapi yang jelas Pak, kalau riya atau kesyirikan itu terbersit di tengah,
Kita harus lawan. Sehingga amalan itu akan tetap diterima. Nah yang ketiga, kadang ada rasa bangga di akhir. Itu kata saya teman ya. Jadi pertama tadi di awal jelas ibadah nggak bakal diterima ketika diawali dengan kesyirikan. Yang kedua muncul kesyirikan di tengah. Kalau ditepis maka nggak masalah. Tapi kalau dibiarkan dia bisa merusak ibadah. Nah, yang ketiga kadang ada orang yang merasa senang lah gitu Pak ya. Mungkin dia tidak merasa ingin dipuji tapi dia senang. Ketika misalkan alhamdulillah saya bisa puasa Arafah misalnya, senang. Apakah ini masuk ke dalam kesyirikan yang juga menghapuskan amalan tersebut? Kata Syekh Utsaimin enggak gitu Pak. Karena ada hadisnya di mana disebutkan oleh Nabi adalah tilka ajilu busyral mu'min. Bahwa rasa senang kita ketika kita berhasil melakukan ibadah, setelah ibadah Pak ya, itu adalah bentuk kabar gembira yang Allah segerakan kepada orang yang beriman di dunia sebelum nanti di akhirat dengan surga. Jadi Nabi katakan kesenangan kita senang gitu ya, bahwa kita bisa melakukan ini nih. Tentunya bukan kita cerita ke orang, bukan Pak ya, tapi kita senang aja. Kita bangga kita bisa ini gitu Pak ya. Tapi kita tidak mengharapkan pujian orang misalnya. Tapi orang memuji kita misalnya. Tapi katakan tuh nggak masalah, itu adalah kabar gembira yang Allah segerakan bagi orang yang beriman. Sebelum nanti Allah kasih kabar gembira di akhirat. Cuman tentu kita harus pintar-pintar menjaga hati gitu, nggak semua orang bisa menjaga hati tersebut. Tapi dia tidak langsung otomatis masuk ke riya, kesyirikan, menghapus amal, enggak. Karena dia sudah selesai amalnya gitu, amalnya sudah selesai dengan keikhlasan, insya Allah. Dengan kita punya rasa senang, puas, bangga setelahnya. Tapi bukan dalam artian kita ceritakan ke orang-orang gitu Pak ya. Maka itu masuk ke dalam hal yang wajar kata Nabi. Kabar gembira yang memang orang tuh senang ketika berbuat baik gitu Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian wallahu a'lam bishawab. Nah. Sangat susah banget menjaga. Susah Pak. Itu hati, makanya Nabi katakan akhwafu ma akhafu alaikum. Hal yang paling aku takut kepada para sahabat adalah riya ini. Susah. Karena kalau misalkan masalah tidak minum khamar, tidak berzina, itu kan gampang, woy. Para sahabat tidak berzina udah bukan hal yang sepele buat mereka. Tapi untuk masalah riya, itu Nabi masih takut. Makanya kemudian bukan hal yang mudah memang. Sehingga kita ya hendaknya kemudian berusaha dan berdoa, ada doanya, woy. Doa yang Nabi sebutkan dalam hadis riwayat Ahmad, doa memohon atau meminta ampun dari kesyirikan yang tidak kita sadari. Jadi Nabi itu pernah berdoa dalam hadis itu, dalam hadis Ahmad, bahwa Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika a'lamu. Ya Allah, aku memohon kepadamu berlindung dari berbuat syirik yang aku sadar. Jadi a'udzubika an usyrika bika a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lam. Dan aku minta ampun kepadamu, ya Allah, dari kesyirikan yang kadang nggak sadar kita, Pak. Nah, itu doa yang mungkin bisa kita ucapkan juga untuk menghindari kesyirikan-kesyirikan, terutama syirik kecil yang memang dia halus sekali gitu Pak daripada syirik besar. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi mungkin Pak? Terakhir barangkali Pak ya, karena sudah 16. Silakan Pak. Misalnya kita dengan masing-masing ini, apakah ada perubahan masing-masing dan sehingga apakah ini bisa diperbandingkan untuk mana yang bisa untuk diri sendiri atau orang lain gitu Pak ya. Tapi pertama memang betul Pak ya, di antara amalan yang bisa sampai kepada orang yang sudah wafat adalah sedekah. Itu memang betul. Bahkan Nabi katakan di antara Nabi itu pernah ditanya gitu Pak ya, tentang seorang, ada perempuan yang dia ingin menghajikan. Jadi dia mengsedekahkan hartanya untuk melaksanakan ibadah haji untuk ibunya yang sudah wafat. Dan itu boleh. Artinya boleh, sah. Kita bersedekah atas nama mayit sah, boleh. Lalu kemudian juga kita kadang sedekah untuk diri sendiri gitu Pak ya. Nah itu semua dua-duanya boleh. Ini dua-duanya adalah amal soleh. Tapi kemudian mana yang lebih baik gitu ya? Mana lebih baik? Sebenarnya kalau kita bandingkan gitu ya. Sebenarnya kalau kita suruh memilih, maka kalau bisa milih dua-duanya ya itu lebih bagus. Jadi kita bersedekah untuk kita juga ada, dan juga bersedekah untuk orang lain tuh itu hal yang lebih baik justru gitu Pak. Cuma kalau seandainya kita punya uang satu-satunya nih 2.000 doang gitu Pak ya.
cuma bisa sedekah sekali nih. Apakah saya sedekahkan untuk diri sendiri ataupun kemudian untuk orang tua misalnya yang sudah wafat. Maka mana yang lebih afdal? Tentunya yang lebih baik adalah untuk diri sendiri. Karena banyak sekali hadis itu yang atau bahkan ayat gitu Pak ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala atau bahkan Nabi selalu memulai perintah itu dengan diri sendiri dulu. Seperti tadi saya bacakan di surat At-Tahrim, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jauhilah diri kalian dulu. Anfusakum wa ahlikum nara. Baru kemudian keluarga kalian dari api neraka. Jadi Allah dahulukan diri kalian dulu. Jauhi dia dari api neraka, baru kemudian keluarga. Jadi prioritas tetap diri sendiri. Maka ini yang perlu diperhatikan. Bahkan juga pernah ada sahabat yang bertanya kepada Nabi persis pertanyaannya Pak. Jadi punya indi dinar. Saya punya uang 1 dinar doang. Maka kemana saya sedekahkan? Maka Nabi katakan anfiq ala nafsik. Sedekahkan kepada dirimu sendiri. Dan Nabi katakan awal. Jadi saya punya uang 1 dinar dari satu-satunya. Kemana harus saya infakkan? Nabi katakan anfiq ala nafsik. Kepada dirimu. Baru orang ini tanya lagi, indi akhar, saya punya dinar yang lain. Maka baru Nabi katakan ila ahlik, kepada keluargamu. Maka di sini kalau betul-betul kita cuma punya 1 gitu Pak ya, maka kepada diri sendiri. Dan insya Allah pahalanya tetap mengalir kepada orang tua, apalagi orang tua Pak ya. Karena ketika kita bersedekah misalnya, karena kita yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala, kita bersedekah untuk diri kita sendiri, maka kita insya Allah gitu Pak ya, termasuk ke dalam orang yang soleh. Dimana itu kemudian anak yang soleh itu dia kemudian mengalir pahalanya kepada orang tuanya. Apalagi kalau kesolehan anak tersebut adalah hasil dari didikan orang tua. Jadi apapun amalan yang dilakukan anak kita Pak, kalau kita yang ngajarin, itu ngalir ke kita. Tidak hanya sedekah gitu Pak ya. Jadi kita punya anak nih, kita ajarkan dia sholat ke masjid terus. Ketika kita sudah wafat, anak kita terus sholat ke masjid, itu tetap ngalir pahalanya ke kita. Karena kita yang ngajarin. Jadi ilmun yuntafa'u bihi. Masuk ke dalam hadis ilmun yuntafa'u bihi. Ilmu yang bermanfaat untuk mayit. Apalagi anak ini misalnya, anak ini diajarkan sedekah oleh orang tuanya nih. Sehingga dia suka sedekah. Maka ketika dia sedekah dengan namanya sendiri pun, itu pahalanya tetap mengalir kepada orang tuanya. Itu baik. Wallahu a'lam bishawab. Demikian barangkali Pak ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.